Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Di hari ini kita bakal belajar Instagram Ads gitu ya. Nah, saya pakai dua device hari ini. Instagram Ads ini sebenarnya saya nggak saranin buat teman-teman pakai kalau untuk ngejar namanya apa ya, penjualan lebih lanjut gitu. Tapi gini, bukan berarti dia nggak bekerja. Oke, bukan berarti dia nggak works kalian gitu. Bukan berarti dia nggak works di beberapa bidang gitu. Dan kita teman-teman ya, kita akan apa ya, akan akan mudah kalau kita udah paham Instagram Ads juga gitu ya. Contoh gini, misalkan gini, teman-teman FB Ads-nya lagi di strap gitu, atau lagi di disable account-nya. Atau misalkan teman-teman pengennya cuma di Instagram Ads doang gitu. Tapi memang saran saya kalau di Instagram Ads doang, teman-teman saran saya tetap pakai Meta Ads yang kita pelajarin minggu kemarin, yang teman-teman praktekin di tugas gitu ya. Nah, tapi gini, bisnis Instagram gini, misalnya gini, Mas, saya pengen ketika, kan gini, kalau di Meta Ads itu orang bakal bisa nge-save postingannya, ya, kalau misalkan iklan itu selama berjalan. Contoh gini, saya iklanin ini, ya, tapi via Meta Ads, penempatannya di Instagram, ya, saya save ini, saya save ini, saya save ini, saya bakal hilang, teman-teman. Saya bakal hilang ketika ads-nya udah selesai. Contoh, saya ads ini 3 hari, terus di-save sama orang lain. Orang itu saya. Ya, orang itu saya, kita nge-save ini, ternyata iklannya cuma sampai hari ini terakhir. Besok kita mau cari save-nya lagi, ya, di save markah kita, itu nggak ada. Gitu. Karena dari meta ads gitu. Jadi dia bisa di-save-nya kalau dia udah eh, sedang berlangsung aja. Jadi ketika udah lewat, ya udah, nggak bisa. Oke. Nah, gimana caranya tetap bisa di-save ya? Dengan boosting post. Kalau di boosting post, ya kita nge-save nih. Orang yang kan kita nge-save, dia tetap bisa ngeliat save-nya lagi. Kayak di boosting postingannya. Oke, sampai sini kira-kira clear nggak maksudnya? Jadi itu Instagram Ad. Jadi Instagram Ad masih berfungsi untuk yang teman-teman tujuannya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman, tapi sebenarnya buat gini. Kalau ke efektivitasnya, saya tetap bilang lebih baik teman-teman pakai Meta Ads gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga pakai Instagram Ads gitu. Contoh gini, em, saya pernah bantu iklanin Meta Ads maupun Instagram Ads, ya itu jasa-jasa psikolog teman-teman, gitu ya. Saya ingat banget budgetnya cuma 300.000, tapi dia hasilnya kalau nggak salah 27 juta, gitu. Nah, itu dari mana? Ya, dari Meta Ads dapat, dari Instagram Ads juga dapat. Ternyata selama ini justru lebih sering pakai Instagram Ads, gitu. Dan saya bantu settingnya juga, wah, saya kaget ya, ternyata gede banget ya hasilnya, gitu kan. Yang tahu punya kan customer service-nya, oh gede banget ya Pak, berarti bisa sampai 300 kali gitu berarti pendapatannya dari hasil iklannya. Jadi saya berpikir kalau misalkan dari Instagram Ads itu teman-teman udah cukup banget gitu ya, udah cukup banget untuk beberapa case gitu ya. Tapi kalau dibilang efektivitasnya untuk cost per kliknya, untuk biaya satu kliknya itu akan lebih murah dengan Meta Ads gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Misalkan saya ke situs website teman-teman gitu ya. Saya ke situs website, nah teman-teman biasanya ada yang harus diisi. Contohnya misalkan di area.com. Nah, jadi oke, sebelumnya gini, Kak, saya nggak ada promosikan postingan. Oke, saya lupa. Saya nggak ada promosikan postingan. Gimana caranya? Jadi kan akun ini akun bisnis. Nih, akun bisnis ditandain, ya, ditandai dengan di situ tulisannya dashboard profesional, gitu. Nah, jadi dashboard profesional. Jadi ketika dia ada dashboard profesional, teman-teman, dia udah bisa jadi akun bisnis, ya. Dia udah termasuk akun bisnis. Nah, gimana Kak cara jadiin akun Instagram jadi akun bisnis? Jadi paling paling utama penting adalah jadiin akun itu adalah akun bisnis. Kalau enggak akan susah teman-teman gitu ya. Akan susah buat akun itu nggak jadi akun bisnis gitu. Nah, oke. Terus gimana tuh Kak caranya? Jadi teman-teman tinggal ini ya. Teman-teman tinggal boosting. Ya, teman-teman tinggal boosting postingan. Sorry. Tinggal klik garis 3 di atas. Tinggal klik pengaturan dan privasi. Oke. Jadi gini, tiap-tiap dari tiap-tiap dari tiap-tiap dari postingan teman-teman ya.
tiap-tiap dari postingan gitu ya. Nah, ini beda-beda teman-teman ya. Ini beda-beda ininya. Oke. Jadi maksudnya beda-beda tuh gimana Kak? Oke. Maksudnya beda-beda tuh gini teman-teman. Ya. Ada yang jadiin akun bisnis itu dia dari sebelah sini. Ya. Dia dari sebelah sini, pusat akun. Ada yang kayak gini buat jadi akun bisnisnya. Ada yang dia di bawah sini nih. Di bawah sini tulisannya status akun. Ya. Ada juga yang dia di status akun yang kayak saya gini. Status akun di sini gitu. Tapi ini nggak ada tulisan jadikan fiturnya jadi fitur akun bisnis gitu ya. Nah, jadi tiap akun itu beda-beda di mana. Tapi biasanya dia kalau nggak di atas di fitur dan kontrol bisnis gitu ya. Nih, di fitur dan kontrol bisnis. Jadi kalau misalkan teman-teman gini, Kak, saya nggak ada fitur dan kontrol bisnis. Coba deh cek di bawah. Tulisannya jadikan atau ubah jadi akun profesional gitu. Tulisannya cuma itu. Nah, jadi teman-teman cara jadiin akun bisnisnya itu kurang lebih kayak gitu, teman-teman ya. Nantinya teman-teman em, kalau udah jadi akun bisnis dari sini, ya dia ada di sini. Tempatnya kayak gini. Tambahkan akun profesional baru atau ubah jenis akun. Tapi kalau akunnya baru banget, biasanya dia adanya di bawah-bawah, di bawah sini. Gitu di bawah sini. Jadi terus, nah oke. Nah caranya jadi ubah jenis akun. Nah kalau akun bisnis, dia kan udah jadi akun bisnis, ya ubahnya ke pribadi atau kreator. Tapi kalau teman-teman jadikan jadi akun dari pribadi jadi ke akun bisnis. Jadi nanti pilihannya beralih ke akun bisnis, beralih ke akun kreator. Nah sebenarnya sama aja. Tapi kalau buat akun bisnis ya, akun bisnis biasanya ke akun bisnis disebutnya gitu ya, akun akun profesional. Tapi kalau akun konten kreator itu bisa buat perorangan. Dia tergantung tujuannya. Sebenarnya sama aja. Fiturnya mostly sama aja gitu ya. Bedanya adalah nanti ketika teman-teman ingin centang biru, centang biru asli ya, bukan centang biru yang beli gitu ya. Teman-teman harus melengkapi datanya. Kalau misalkan yang bisnis ya jelas nama akinya, ABC dan sebagainya. Nah, kalau misalkan yang bintang birunya asli tapi konten kreator itu cuman NPWP, KTP doang paling nicknya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira teman-teman? Sebelum kita lanjut, aman cara ubah jadi akun bisnis dulu? Aman, Kak. Aman ya? Nah, selanjutnya, oke, nanti bakal lebih banyak pertanyaannya sih dibandingkan materinya. Nah, selanjutnya adalah kalau udah ya tinggal di refresh, ya, di refresh ini ke dashboard profesional. Bisa dari sini, bisa dari postingannya langsung. Ya, sebenarnya bebas sih. Mau dari sini boleh, mau dari fitur iklan boleh, dashboard profesional boleh, bebas. Boost post boleh nggak Kak? Boleh. Dari pemilihan postingan langsung sini nih. Ini diklik langsung nih. Ya, nih yang saya abu-abuin. Boleh. Gitu. Boleh nggak Kak kalau dari sini? Boleh. Sama aja. Sebenarnya sama aja caranya. Caranya sama aja. Gitu. Cuma langkahnya doang yang beda. Oke. Nah ini teman-teman. Kayak ini tinggal increase ya. Kalau misalkan batas pengeluaran akunnya ada. Ini increase-nya ujung-ujungnya di meta juga sih. Gitu. Nah, jadi teman-teman ini pilih postingan. Nah ini yang kendalanya kalau misalkan Instagram Ads. Biasanya setting limitnya tetap ujung-ujungnya setting limitnya di Facebook lagi gitu teman-teman. Tapi ini nggak usah ini ya. Oke. Ini kita nggak usah run ads ya. Maksudnya kita cukup gimmick aja. Ini kalau pilih postingan. Oke. Nah, misalkan saya mau contoh ini. Sekarang udah bisa cerita, udah bisa reels gitu. Misalkan teman-teman mau storyin sesuatu, diiklanin boleh. Mau di reelsin juga boleh. Gitu. Tapi saya nggak saranin cerita dan saya nggak saranin reels gitu aja. Intinya, saya nggak saranin cerita dan reels ini masih banyak spending yang error gitu. Ya, ini aku nih buat uji coba aja teman-teman. Kalau tanya, Kak belajarnya dari mana? Dari sini gitu ya. Dari akun belajar area ini saya sering banget buat testing gitu ya. Ya testing tapi ujungnya 10 juta spendingnya gitu. Tapi emang ini aku buat belajar banget gitu ya. Kayak kita coba ngiklanin bahasa Inggris tapi kita apa ya? Kita ngiklanin bahasa Inggris tapi iklannya bukan atas nama DS area, bukan nama DSA tapi atas nama belajar area. Kita setting minatnya kayak gimana, kita settingnya gimana. Nah, gitu dan kita sambungin dengan organik pun kita testing di sini juga kayak reels jangkauannya gimana. Jadi ini aku buat testing banget teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman belajar digital marketing ada setidaknya teman-teman wadah untuk teman-teman praktik gitu ya. Nah kalau dari agensi kami kan nanti kasih ke teman-teman tuh prakteknya adalah
project copywriting, bikin copywriting, content writer, dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus ada wadahnya langsung nih. Nah, ini yang masih belum kami provide ya. Nah, teman-teman baiknya ada wadah langsung buat teman-teman praktik, entah di bisnis sendiri atau di akun iseng-iseng. Nah, atau akun bisnis tapi set bisnis gitu ya, bukan yang teman-teman kembangin banget, tapi membuat belajar doang gitu. Nah, saran saya ada akun seperti itu. Kalau teman-teman punya waktu, coba bikin akun yang buat testing. Nah, ini akun buat testing saya kayak gini. Oke, ini klik selanjutnya. Misalkan saya pilih ini. Jadi saya nggak saranin cerita dan reels. Banyak banget boncosnya. Banyak banget boncosnya dan kliknya kurang. Oke. Kalau ini buat nambahin followers. Saya langsung intinya. Kalau ini buat orang ke klik situs link. Ya, tapi situs link itu nggak mesti buat beli ya. Dia bukan buat pembelian. Nggak beli, cuma buat ngeklik doang. Misalkan ke sini tombolnya daftar. Nah, ini buat kirim chat WA. Jadi kita bisa tambahkan WA. Jadi teman-teman kalau jual jasa yang custom, teman-teman bisa. Gitu. Nah, oke. Aku lanjut ya. Aku lanjut. Ini, oke. Aku lanjut. Misalkan kita bukan WA ya. Kali ini kita ke daftar ya. Situs web. Kalau WA teman-teman sambungan WA bisnisnya. Oke, ini agak ngelag dikit. Oke, ini agak lama ya. Tunggu. Saya coba setting ini. Coba setting kuotanya dulu. Saya ganti jaringan dulu. Oke, nah. Kalau udah teman-teman, nanti teman-teman bakalan ada di ini. Gitu. Nah, misalkan saya ini teman-temannya, saya simpen. Kali ini kita mau buat targetnya apa nih, kira-kira target sendiri. Kira-kira apa? Namanya kita kira-kira mau jual apa pura-puranya, teman-teman. Oke, kira-kira kita mau pura-puranya jual apa? Casing HP. Boleh ya kasih ingat. Iya, casing, casing, casing HP tulisannya ini ya, casing. Oke. Nah, minatnya. Nah ini. Hmm, ada ide nggak kira-kira kita nyari apa? Kata kunci pertamanya. Kalau aksesoris HP, Kak. Oke, coba ya. Aksesoris, aksesoris, aksesoris kali ya. Aksesoris, aksesoris.
Hmm, nggak ada aksesoris HP. Kira-kira apa ya? HP kali ya? Oh, HP banyak banget. Handphone. Apa ya? Bahasa ininya handphone apa ya? Saya lupa. Ponsel, Oh, ponsel. Ponsel. Ya, Redmi seri ponsel. Telepon genggam kali ya? Oke deh. Coba deh, aku cari telepon dulu ya. Aku cari telepon dulu. Oke. iPhone, smartphone. Oke deh. Aku juga banyak dulu. Aku juga banyak dulu. Casing HP. Oke. Nah, ini masih belum ketemu nih. Casing HP itu apa coba ya? Kita kalau kebanyakan HP-nya juga. Oke, ini masih enggak deh. Teknologi juga. Hmm, Oke, kayak aksesoris ya. Aksesori kali ya, aksesori kali ya. Atau bahasa Inggrisnya aksesoris HP apa ya? Akses. Nah, mobile pen aksesoris. Sorry, sorry. Sorry, ketemu tuh. Nah, ini. Akhirnya ketemu kita. Nah, oke, misalkan aku gini deh ya. Oke. Nah, bisa kalau udah mentok, coba deh carinya bahasa Inggris. Kayak sampai sini aman nggak kira-kira? Jadi carinya bahasa Inggrisnya, teman-teman. Gitu. Nah, ini pentingnya buat kosakata kita agak agak banyak gitu ya. Oke, aman buat teman-teman yang buat Kak Hasni, aman buat Mas Budi. Jadi kalau udah mentok, carinya adalah ya ini, ya bahasa Inggrisnya. aman Kak. Oke, nah langsung centang. Bisa kok pakai aksesoris HP, oke lokasinya. Misalkan saya punya Indonesia nih, nggak ada yang apa ya, gitu. Sebenarnya saya nggak saranin Indonesia sih sebenarnya kalau buat jualan online. Kecuali ada garis ongkir ya, teman-teman di TikTok settingnya ada garis ongkir boleh. Tapi kalau nggak ada garis ongkir, sekarang nggak saya nggak saranin Indonesia. Saya saranin 5 provinsi terdekat aja atau 6 gitu. Kenapa mesti 5? Sebenarnya nggak mesti 5 ya. Teman-teman misalkan di Kalimantan Tengah ya, sekitaran Kalimantan Tengah aja gitu. Kalimantan Tengah, Timur, Barat. Yang pokoknya kira ongkirnya nggak mahal Jakarta gitu. Tapi yang pasti kalau teman-teman di luar Pulau Jawa, saya agak saranin teman-teman tetap pilih Jakarta atau teman-teman pilih Surabaya gitu. Kota-kota besar lah gitu. Ya biar teman-teman dapat ininya juga luas calon apa ya, calon konsumen. Kayak umurnya kira-kira gimana teman-teman? Oke, kira-kira kalau yang nyari casing HP berapa ya umurnya? 18 sampai 30 gimana Kak? 18 nggak bisa sih Mbak. Oh, 18 karena harus 21 minimum. 21 sampai 30 dah ya, kalau nggak gimana? Masih oke nggak kira-kira?
Oke, kayaknya oke, oke, baik, oke. Nah, ada lagi nggak yang mau tambahin atau yang mau ditanya dulu deh buat teman-teman yang lain? Oke, oke, Kak, aman, Kak, aman, Kak. Oke. Santai ya. Oke, nah, ini otomatis simpan. Oke, saya dengerin azan dulu ya. Saya dengerin azan dulu. Kalau mau ada yang mau tanyain juga boleh, teman-teman. Saya dengerin azan dulu ya.
Oke, kita start lagi ya. Oke, jadi ini udah ada casing HP, teman-teman. Udah ada casing HP. Em, jadi di casing HP ini kita misalkan pilih 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 saran dan permintaan ini. Nah, habis itu nanti kita pilih hariannya berapa. 50.000, Kak. 50.000. Sebenarnya nggak bisa 50.000. Oke, 50.000 nggak bisa ya. Di Instagram Ads kekurangannya dia nggak bisa bulat, teman-teman. Oke, jadi mendekati itu 47.000. Oh, benar nggak bisa. Jadi 47.000, kita klik selanjutnya. Nah, ini. Di sini teman-teman, ketika pertama kali setting, teman-teman pilih metode pembayarannya di sini. Gitu. Nah, tambahkan dana. Nah, kalau baru pertama kali setting, ini saya akunnya kan udah berpuluh-puluh, beratus kali setting gitu ya. Nah, kalau baru pertama kali setting, nanti di sini tulisannya pilih dulu nilai mata uangnya. Pilih nilai mata uangnya, terus eh, terus teman-teman pilih mata uangnya dulu, nanti pilih metodenya apa gitu. Gitu. Jadi kayak ya udah, misalkan kita OVO bisa OVO gitu. Jadi saran saya teman-teman jangan pernah pakai order bank transfer. Ya, saran saya jangan pernah pakai ini. Jangan pernah pakai ini. Saran saya gitu. Takutnya ada phishing dan sebagainya. Saya nggak pakai ini, nggak pakai ini. Gitu. Ini bermasalah gitu. Banyak uang saya ngendap di sini gitu. Banyak saya top up tuh ngendap di sini. Jadi saya saranin nggak pakai bank transfer. Pertama bank transfer ya. Dan saya saranin ketika teman-teman pakai suatu tools baru digital marketing, coba top up dengan biaya seminimal mungkin. Ya, yang teman-teman ikhlas uang itu hilang. Contoh, 20.000. Ya, pun teman-teman kerja di manapun jadi kita marketing atau jadi handle klien, testingnya dimulai dari 20.000 dulu, dimulai dari 30.000 dulu gitu. Nah, tapi beberapa digital marketing yang udah senior di atas saya dibilang, Mas nggak apa-apa, resiko mah itu jadi digital marketing gitu. Nah, tapi teman-teman saya selalu bilang minimum. Jadi saya biasanya kalau buat ads klien juga sama. Saya testing dulu yang anggaran minimum gitu ya. Ya agak nombok dikit gitu, 10.000, 15.000. Kan ada dari jasa klien kan ada misalkan jasa klien dapat sekian juta, dapat sekian ratus ribu. Nah itu sebagiannya saya gunain buat testing gitu. Ya saya gunain testing baru saya setting iklannya. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah habis ini teman-teman klik berikutnya udah lakukan apa yang diminta sama Instagramnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya dulu? Saya mau coba. Oke, gimana teman-teman?
Oke, ada yang mau tanya dulu? 100.000. Kak, nanti bakal belajar bikin report. Oke. Belajar kok. Nanti kita kasih contohnya ya. Kita kasih contoh apa yang di report kalau di TikTok. Gitu. Tapi saya bisa buat TikTok. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Oke, ada yang mau ditanya dulu? Boleh? Saya gini pertanyaan kurang lebih ada 20 menit. Beneran nggak ada? Kira-kira lebih gampang Instagram Ads atau Facebook Ads kira-kira? Buat teman-teman. Kalau Facebook Ads kan bisa buat Instagram Ads juga ya. Oke, betul. Meta Ads itu yang FB Ads. Betul, Asni. Berlaku juga buat Reels dan Story, tapi saya nggak saranin. Nih, aku nggak saranin buat kamu cobain ini. Gitu. Karena kalau kamu saranin ini, ya, em, gampangnya apa ya? Aku benar-benar nggak saranin, pokoknya kamu pakai ini gitu. Aku nggak saranin sebenarnya. Gitu. Aku benar-benar nggak saranin. Ya, betul. Kalau mau untuk kayak penempatan di story, aku saranin itu sih. Gitu. FB Ads prosedurnya lebih kompleks ketimbang IG Ads. Benar-benar kayak TikTok Ads. Betul. Betul. Lebih lebih ini. FB Ads kan ada FB Ads ini ya, FB Ads yang manager ya.
Oke, kayak kan mau tanya dulu teman-teman yang lain. Berarti lebih baik pada ads. Ya, ini udah saya jawab ya tadi. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Boleh? Saya tampung. Nah, cara cek performance nih. Oke, saya lupa belum ya. Ya, jadi kalau teman-teman buat ngecek performance-nya itu gimana, Kak? Oh, itu ya. Tunggu dulu. Saya coba. Nah, caranya gini, ke teman-teman. Ya, klik dashboard profesional. Oke, kita klik bagian fitur iklan. Sorry, ya, fitur iklan. Nanti dia bakal muncul di sini nih, iklan lama. Nah, nanti yang performance-nya yang kita ambil cuma ini doang nih, lihat ya. Lihat insight ya, lihat insight. Jadi, nah ini. Tuh. Tapi sekarang udah ada ringkasan nih, ringkasannya di sini teman-teman. Di bagian iklan. Nih, di bagian iklan sini, ringkasannya. Kayak biaya perkunjungan profil berapa, gitu. Biaya per kliknya berapa, gitu. Tergantung tujuannya. Oke, aman buat Kak Asu. Aman, Kak. Oke, ada lagi dulu ya teman-teman yang mau ditanya. Oke, kalau aman, ada lagi yang mau tanya juga boleh. Di luar ads juga nggak apa-apa gitu.
Oke, baik. Kalau belum ada, mungkin dari Atika boleh absensi dulu sambil kita nunggu bertanya lagi. Kita cari buat copywriting yang clickbait tapi nggak bosen. Oh, sama copywriting yang bosen. Oke, sebenarnya eh Mbak Nik, kalau kayak gini, coba clickbaitnya ikutin tren deh. Em, misal tren kata-kata sekarang apa ya? Tren kata-kata sekarang apa kira-kira? Tahu nggak kata-kata apa? Kalau dulu kan contoh ya, dulu ada trennya skena, terus apa lagi? Ingat ya kata-kata yang tren-tren. Sekarang kan skena gitu. Em, culture, rugi dong. Nah, kayak gitu. Jadi ngikutin tren aja gitu, disambungin gitu. Contoh gini, em, contoh ya, copywritingnya ya. Contoh. Kayak gitu contohnya. Nah, culture juga bisa ya disambungkan dengan yang lagi tren-tren aja gitu kasih gitu. Oke. Aman gak kira-kira dari kasih? Emang kita kalau sosial media nggak bisa puasa ya, nggak bisa puasa sosial media ya. Kalau kita yang kerja di sosial media, karena kita harus lihat yang oke. Ada lagi? Kasih udah aman, Kak Bobi udah aman. Boleh gue mau tanya lagi? Absensinya nanti kalau nggak eh kayak absensi aja. Pakai screenshot aja jadi nggak perlu ngisi aset lagi. Oke, udah. Kalau aman, saya lanjutin. Terima kasih buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan tanya. Ya ditunggu tugas-tugas selanjutnya. Jadi hari Rabu nanti saya kirim tugas. Ya, jadi buat teman-teman yang mau konsultasi, boleh via telepon maupun grup maupun acara Zoom saya gitu sampai dari jam 19 sampai jam 20 ya 21 buat bahas tugasnya. Nanti tugasnya saya kasih di hari Rabu paginya. Oke, saya lanjutin buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Ya kalau ada pertanyaan boleh di chat gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman. Jangan